Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bagas Sambega Rosyada dengan NIM 135226071 untuk mata kuliah IF 4033 Keamanan Cyber. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan untuk mendapatkan flags yang dikerjakan pada Penetration Testing Lab atau MBPTL yang dibuat oleh Bayu Fedra melalui GitHub ini. Nah, ini adalah total tasknya ada 17 dan kita perlu mendapatkan semua flag dari setiap task tersebut. Untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu sudah ada dokumentasinya di sini. Namun sebagian dari proses untuk mendapatkan flag akan kita lakukan juga bersamaan dengan video ini dibuat. Yang pertama adalah melakukan page source analysis atau mendapatkan flag dari HTML comments. Nah, seperti yang kita tadi lihat, kita setelah menjalankan Docker Compose Up, kita dapat mengakses halaman utama dari web menggunakan URL dari localhost dengan port 80. Nah, ketika kita membuka, kita akan mendapatkan list of buku yang ditampilkan dari server. Nah, kalau misalkan kita menggunakan inspect tool, lalu kita lihat elements, nah kita bisa mencari apakah ada flag yang ditampilkan dari server. Nah, di sini ada mbptl 1. Nah, di sini kita langsung mendapatkan flagnya. Nah, itu untuk flag yang pertama berhasil ditemukan dan didokumentasikan juga. Lalu untuk flag yang kedua adalah melakukan HTTP header analysis. Nah, setiap kali kita melakukan request ke server, kita pasti akan memberikan request header dan server akan memberikan response headernya. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan value dari response header. Yang pertama adalah kita pergi ke halaman network di sini di developer tools, lalu kita cari halaman localhost yang kita load. Nah, di sini ada headers, tab headers. Lalu kita lihat di sini ada header tag namanya xmbptl. Di sini ditampilkan ada flag yang ditemukan untuk mbptl atau task kedua. Nah, cara lainnya adalah menggunakan curl. Nah, itu untuk flag kedua. Lalu selanjutnya untuk flag ketiga adalah alternative web discovery. Kita diminta untuk mencari flag yang ada di halaman lain yang diekspos oleh server. Nah, untuk mencari tahu apakah ada port lain yang dibuka, kita dapat menggunakan sebuah tool yang bernama nmap untuk melakukan mapping terhadap port-port apa saja yang dibuka oleh server. Nah, di sini karena nama servernya itu ceritanya localhost, karena kita jalankan di Docker Compose di dalam host kita sendiri, nah kita dapat melihat port apa saja sih yang dibuka oleh server tersebut. Nah, di sini ada 3 port, ada 80 yaitu untuk HTTP biasa, lalu ada 5432 untuk PostgreSQL dan 8080 untuk HTTP lainnya. Namun ada satu lagi nih port yang dibuka oleh server dan belum kita buka, yaitu port 8080. Nah, kalau misalkan kita coba buka localhost dengan port 8080, nah di sini akan ditampilkan suatu halaman baru dan juga flag untuk task ketiga. Nah, di sini sudah didokumentasikan. Lalu setelah kita menyelesaikan task ketiga, kita akan menjalankan task selanjutnya, yaitu task keempat untuk mendapatkan flag keempat. Di sini kita diminta untuk mendapatkan halaman administrator dari server. Nah, kita sudah mengetahui kalau ada dua web page yang diekspos oleh server, yaitu di port 80 dan port 8080. Ada dua cara untuk mencari apakah halaman administrator ini ada di port 80 atau di port 8080. Yang pertama adalah dengan mencoba satu persatu. Jadi kita buka localhost 80/administrator dan juga membuka localhost 8080/administrator. Lalu kita ngelihat halaman mana sih yang bisa ngeload beneran. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan sebuah tool yang namanya DIRSearch. Nah, DIRSearch ini merupakan sebuah tools berbasis Python yang dibuat untuk melakukan brute forcing terhadap URL atau directory yang ada di server. Nah, setelahnya kita dapat menemukan kalau localhost 8080 lah yang memiliki endpoint administrator. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini administrator, nah kita mendapatkan sebuah halaman baru dan juga kita dapat melihat flag untuk task keempat. Jadi task keempat sudah terselesaikan. Nah, ini adalah screenshot kalau misalkan kita menggunakan DIRSearch dan ini adalah buktinya. Lalu yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke task ke-5. Task ke-5 itu kita akan menggunakan
metode SQL injection untuk mendapatkan flag kelima. Nah, kalau misalkan kita kembali ke localhost 80, di sini kita dapat melihat ada berbagai list buku. Dan kalau kita klik view details, nah di sini ada query parameter yang bernama ID dengan value berupa integer untuk mendapatkan halaman-halaman dari buku tersebut. Nah, jadi kalau kita ganti-ganti, nah kita bisa membuka halaman lain karena query parameter inilah yang menjadi parameter data buku mana yang diambil dari database. Misalkan kita tambahkan kutip 1. Nah, di sini query akan error dan akan menghasilkan suatu SQL error di sini, mendapatkan value MBPTL 5 di sini atau flag kelima. Jadi flag kelima selesai. Selanjutnya adalah kita akan mengambil flag yang ada di database dengan menggunakan suatu tool yang namanya SQL Map. Kita dapat melakukan suatu scanning untuk mendapatkan list of database yang terekspos dari localhost 80 atau dari server. Nah, tadi kita sudah mengetahui kalau endpoint detail.php itu memiliki kerentanan pada query-nya karena dia tidak melakukan sanitasi. Oleh karenanya kita akan menyerang endpoint tersebut menggunakan SQL Map. Kita di sini menggunakan parameter URL-nya adalah localhost 80 dengan endpoint detail.php. Kemudian kita akan melakukan listing terhadap database yang muncul. Nah, setelahnya kita mendapatkan hasil database yang berhasil diekspos oleh SQL Map. Di sini kita juga tahu kalau misalkan database-nya itu menggunakan MySQL. Di sini ada total 6 database yang berhasil terekspos, administrator, bookstore, dan lainnya. Kita menggunakan SQL Map kembali, menggunakan URL dan endpoint yang sama, namun kali ini kita hanya akan melakukan listing terhadap tabelnya, menggunakan tag tables. Nah, setelahnya, kita mendapatkan hasil kalau terdapat dua tabel yang ada di database administrator, yaitu flag dan user. Oleh karenanya, kita coba dump database administrator tersebut, dan didapat isi dari tabel flag itu adalah sebuah flag untuk task ke-6, yaitu flag MBPTL ke-6. Oleh karenanya flag ke-6 berhasil kita temukan. Dan selanjutnya untuk SQL injection adalah kita ingin mengetahui atau kita ingin memasuki halaman admin panel. Nah, tadi kalau kita ke halaman yang localhost 8080/administrator, di sini ada halaman login, tapi kita tidak mengetahui admin username dan password untuk masuk ke halamannya. Sebetulnya kita bisa ngelihat dari flag ke-6 tadi, ya ketika SQL Map melakukan dumping terhadap database administrator, dia juga menunjukkan kalau ada tabel user dan value-nya adalah username-nya berupa admin dan password-nya adalah password dengan typing alay seperti ini. Nah, tapi kita juga bisa melakukan cara yang sama dengan melakukan manual dumping untuk tabel user seperti pada flag ke-6. Jadi kalau misalkan username-nya adalah admin dan password-nya adalah password dengan typing alay, dan di sini kita bisa melihat flag ke-7. Kemudian flag ke-7 selesai, kita mendapatkan flag-nya dan kita bisa melanjutkan ke task selanjutnya, yaitu user level flag. Kalau misalkan kita ke /flag/user.txt, itu tidak ada sama sekali. Begitupun kalau portnya kita menggunakan yang 80. Jadi kita bisa simpulkan kalau ini bukan merupakan suatu endpoint, tapi ini merupakan suatu directory di dalam server. Oleh karenanya kita perlu mengekspos atau mengakses file yang ada di dalam server. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada image upload. Nah, di sini kalau kita lihat di inspect, di sini tuh dia hanya menerima file tipe image saja. Tapi karena ini hanya ada di sisi front end atau di sisi client, apa yang akan terjadi kalau kita menghapus konfigurasi untuk menerima image saja? Jadi kita bisa menambahkan file lain, yaitu payload.php. Dan kalau misalkan kita lihat payload.php, ini merupakan satu sintaks PHP yang memungkinkan sistem untuk mengeksekusi atau membuka command line. Jadi yang pertama kita akan menambahkan sebuah buku dengan
upload image-nya itu kita tambahkan file PHP yang malicious tadi. Nah, di sini penambahan bukunya berhasil. Nah, ini buku yang terakhir ditambahkan adalah buku dengan ID ke-12. Lalu, ketika kita view details, nah, ini file yang terakhir, kita view details. Nah, ini seharusnya image, tapi karena kita tadi uploadnya berupa file PHP, kalau kita inspect elemennya, nah, kita dapat melihat source atau directory file yang kita upload itu ada di mana. Kalau kita jalankan, lalu kita tambahkan tadi, karena kita memberikan opsi atau kode untuk membuka query tambahan, get query tambahan, kita bisa menjalankan command line apapun dari query parameter CMD ini. Kalau misalkan kita ls slash, yaitu kita melakukan listing directory pada root directory milik server, kita dapat mengakses nama-nama directory, nama-nama file yang ada di root milik server. Oleh karenanya, di sini kita lihat juga kalau di sini ada flag, folder flag. Nah, kalau kita ls lagi ke folder flag, nah, di sini dapat terlihat ada file user.txt dan root.txt. Lalu kalau kita cat user.txt, kita akan mendapatkan flag ke-8 untuk task ke-8. Selanjutnya adalah flag ke-9, yaitu root level flag. Tapi kalau misalkan kita print si root.txt ini, itu hasilnya akan kosong. Nah, oleh karenanya kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah kita memiliki akses untuk membuka file root.txt ini. Nah, di sini dapat terlihat kalau untuk mengakses file root itu kita harus berperan sebagai atau terlogin sebagai root. Tapi ketika kita cek siapakah kita sebenarnya saat ini menggunakan komen who am I, kita dapat melihat kalau kita sebenarnya terautentikasi sebagai www.strip-data. Oleh karenanya, kita perlu mengakses root.txt menggunakan akses root atau terautentikasi sebagai root. Kita perlu melakukan privilege access sebagai seorang root. Nah, untuk mempermudah proses menggunakan command line, kita akan memakai metode reverse shell. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah kita temukan dulu nih IP yang bakal kita connect ke shell server. Nah, di sini kita menggunakan ifconfig atau bisa menggunakan IP root. Nah, di sini karena kita menggunakan WiFi, kita dapat melihat melalui IP WLAN 0 kalau IP kita itu 192.168.1.9. Nah, lalu kita perlu kita perlu memberikan izin kepada server agar IP kita bisa mengakses shell server mereka. Nah, di sini misalkan kita akan menggunakan port 4444. Oleh karenanya kita tinggal menambahkan komen ini, bin bash itu untuk menjalankan bash terminal. Lalu di dalamnya itu kita akan memberikan izin untuk koneksi TCP kepada 192.168.1.9.4.4.4.4. Nah, ini kita tambahkan ke localhost ini dan jadikan sebagai parameter CMD-nya. Setelahnya, kita tinggal menjalankan netcat. Nah, di sini karena kita tadi sudah bilang kalau port yang dibuka oleh mesin kita adalah 4444, kita tinggal menjalankan netcat untuk port 4444. Nah, di sini setelah berhasil, kita dapat melihat kalau kita sudah masuk ke shell milik server. Nah, setelah kita mengakses shell milik server, kita kan saat ini masih memakai akses user www.strip-data yang tadi. Lalu setelahnya kita dapat melihat kalau ada beberapa file yang memungkinkan kita untuk menjalankan suatu operasi sebagai root. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Biasanya itu untuk directory bash itu /usr/bin/bash. Tapi di sini ditulis sebagai bash. Nah, jadi kalau kita coba akses menggunakan usr bin bash, lalu kita cek who am I, kita otomatis terkoneksi sebagai atau terautentikasi sebagai root. Setelah kita mendapatkan akses root, kita tinggal nge-cat atau nge-output isi dari root.txt ini dan kita mendapatkan flag ke-9. Nah, di sini ada flag 10, 11, dan 12. Kita tinggal melakukan analisis terhadap file logging,
file history dan file configuration yang ada di server. Jadi kita tinggal melakukan cat untuk mengoutput access lognya, lalu kita akan memfilternya berdasarkan kata kunci mbptl menggunakan grep. Nah, lalu kita menemukan line yang mengandung kata mbptl. Di sini adalah flag ke-10. Nah, setelah mendapatkan flag ke-10, kita bisa langsung menjalankan atau mencari flag ke-11, yaitu kita menemukan file flag di file rewrite command yang kita execute. Nah, di sini kita diberitahu kalau di task itu filenya itu ada di /root/.bash_history. Nah, tinggal kita cat lalu kita filter berdasarkan kata kunci mbptl untuk line-nya, kita langsung mendapatkan flag ke-11. Selanjutnya adalah flag ke-12. Di sini diberitahu di task kalau file konfigurasi untuk bash itu ada di /root/.bashrc. Nah, kalau gitu kita tinggal nge-output aja .bashrc-nya, lalu kita filter lagi berdasarkan kata kunci mbptl dan dapat flag ke-12. Kita masih akan menggunakan privilege kita sebagai root deliver shell. Nah, kalau kita misalkan cek IP address kita menggunakan output dari /etc/host, kita bisa mendapatkan IP address kita saat ini. Maksudnya IP address si server saat ini, yaitu 172.18.02. Dan di sini terlihat karena IP kita 172.18.02 untuk service yang kita jalankan saat ini jadi 172.18.0 titik. Nah, poin yang terakhir itu mungkin bisa kita otak-atik untuk mendapatkan service yang lain. Di task sendiri, kita diminta untuk mencari suatu service yang membuka port 5000. Kita tinggal melakukan brute force menggunakan curl, menggunakan IP 172.18.0, lalu ini angka X ini yang akan kita brute force untuk melihat yang mana sih IP yang membuka port 5000. Nah, setelah kita coba-coba, ternyata kita mendapatkan kalau port 5000 itu dibuka di 172.19.02 itu sendiri. Nah, lalu kita mendapatkan flagnya. Selanjutnya, kita akan mendapatkan flag untuk task ke-14, yaitu server-side template injection. Nah, kalau kita lihat di flag sebelumnya, di flag ke-13, di sini dilihat kalau ternyata crawl itu menghasilkan suatu file HTML. Dan di sini karena dia menggunakan parameter seperti get query untuk name. Nah, oleh karenanya kita mengetahui kalau ini merupakan suatu HTML templating engine. Dan dari sini juga kita bisa menggunakan curl dengan menggunakan tag header, show header, yaitu strip i seperti di flag ke-2 atau ke-3. Lalu kita dapat mendapatkan hasil kalau bahasa yang digunakan itu adalah Python untuk templating engine-nya itu sendiri. Oleh karenanya, kita akan ngeliat nih, apakah mungkin templating engine untuk variable name ini bisa kita inject. Nah, karena kita menggunakan Python, kita akan menggunakan operasi berbasis Python. Nah, karena kita menggunakan curl dan juga menggunakan templating URI scheme, kita perlu ngeformat terlebih dahulu operasi matematikanya. Misalkan kita pengen ngecek nih, apakah sebetulnya Python itu ngeeksekusi setiap setiap payload yang kita input, bahkan termasuk operasi matematika sekalipun. Nah, di sini kita encoding terlebih dahulu menggunakan URI. Nah, ini seharusnya kalau Python mengeksekusi query apapun yang kita masukkan, ini hasilnya adalah 120, bukan sebagai string biasa, bukan di output sebagai 12 kali 10. Dan ternyata ketika kita melakukan curl ini, ternyata benar kalau Python itu mengeksekusi setiap string query yang kita masukkan sebagai operasi Python. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui kalau Python mengeksekusi hal tersebut, kita dapat menggunakan library OS. Kemudian kita bisa mengakses file system dan menjalankan command ls/ untuk melihat file-file apa aja sih, atau kita ngecek lah apakah Python ini benar-benar mengeksekusi command di file system kita. Lalu ketika menggunakan ls/ ini untuk melisting directory di dalam root servernya, kita dapat melihat ada beberapa directory dan file yang berhasil di print atau ditunjukkan oleh
si Python. Di sini ada file namanya flag.txt, dan ketika kita lihat, oh ya, ini catatan untuk menghindari encoding failure. Jadi payload yang kita gunakan adalah ini. Ini adalah URL yang kita gunakan. Dia mengimport OS dan dia berusaha untuk nge-open command ls/ di sini. Nah, ini adalah curl lengkapnya. Lalu di sini setelahnya kita mengganti command ls/ karena kita udah tahu nih ada file flag.txt, kita mengganti command ls/ ini menjadi output flag.txt ini, dan kita mendapatkan flag ke-13 flag ke-14 salah. Ini salah screenshot. Oke, selanjutnya kita akan berusaha untuk menemukan flag ke-15. Nah, kita akan kembali lagi ke halaman localhost administrator. Nah, kalau kita login lagi, nah di sini kita melihat tombol download binary for mbptl internal service. Kalau kita save, nah lalu kita buka filenya. Nah, di sini kita akan membuka terlebih dahulu si file main ini karena dia merupakan suatu executable atau binary file. Kita perlu menggunakan suatu binary reader atau hex reader untuk melihat isi dari file main ini. Nah, di sini kita akan menggunakan extension yang bernama hex editor dari Microsoft VS Code. Nah, lalu ketika kita scroll, di sini kita bisa melihat kalau ada value dari flag ke-15 mbptl 15. Ini adalah cara yang pertama, atau kita bisa menggunakan online tools lain untuk melakukan decompiling terhadap file binary tersebut. Nah, di sini misalnya ada web namanya Decompiler Explorer. Kalau kita input file mainnya, kita bisa melihat flagnya secara lebih jelas, bahkan bisa di decompile, melihat fungsi-fungsi dari C-nya secara langsung. Nah, di sini kita mendapatkan flag ke-15. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian flag untuk tugas atau task ke-16, yaitu kita berusaha untuk mencari service lain, tapi kali ini yang membuka port 31337. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita akan melakukan brute forcing terlebih dahulu untuk melihat IP mana sih yang membuka port 31337. Nah, di sini setelah kita melakukan brute forcing, kita mendapatkan bahwa IP 172.18.04 itulah yang membuka port 31337. Yang lainnya failed. Nah, di sini connected meskipun HTTP-nya not allowed. Nah, karena kita mengetahui kalau HTTP operation itu tidak diizinkan oleh IP 04 ini, dan bahkan ping pun gagal ketika saya coba tadi, kita bisa nyobain menggunakan operasi lain untuk mengkoneksi ke service 172.18.04 ini, yaitu menggunakan telnet. Nah, setelah menggunakan telnet dan ternyata berhasil, kita menggunakan telnetnya itu memakai payload suatu string hello, lalu kita curl menggunakan telnet di sini, dan kita menemukan flag ke-16. Flag terakhir yang akan kita temukan adalah flag ke-17, yaitu kita akan mengeksploitasi buffer overflow yang mungkin terjadi pada program main tadi. Nah, kalau kita lihat di fungsi yang di decompile tadi, di sini ada beberapa fungsi, dan salah satunya adalah fungsi secret. Nah, fungsi secret itu di atasnya itu ada sebuah variabel lain yang memiliki ukuran struct itu 128. Dan kalau misalkan kita buat overload, kita bisa mengakses fungsi secret tersebut. Oleh karenanya, kita perlu menyiapkan suatu buffer yang kalau kita inputkan ke operasi tadi, itu akan menghasilkan buffer overflow.
Nah, kita membuat suatu komen Python yang kalau dieksekusi itu akan menghasilkan suatu buffer overflow. Nah, di sini kita membuat suatu variabel data baru yang berisi huruf A sepanjang 136 karakter dan posisinya itu ditambahkan terhadap address 0x000400 6C6 ini. Nah, ini merupakan address dari fungsi secret itu sendiri, dan kalau misalkan kita tambahkan dengan 136 karakter, maka itu akan overflow. Nah, setelahnya kita sudah menyiapkan payloadnya, lalu kita tinggal melakukan eksekusi terhadap file Python ini dari reverse shell root yang sudah kita jalankan di operasi-operasi sebelumnya. Menggunakan command Python ini kita eksekusi, dan juga kita koneksikan ke kita menggunakan netcat untuk melakukan reverse shell terhadap service dari IP 172.18.04 ini menggunakan port 31337. Nah, di sini setelah kita jalankan command Python-nya, kita kembali masuk ke service milik 172.18.04. Di sini kita masih melihat flag ke-16, lalu kita input nama apapun itu, tapi meskipun kita input namanya itu input nama yang jelas, karena tadi overflow, maka output yang dihasilkan pun akan menggunakan output yang overflow tadi, karena kita menggunakan string A berulang sebanyak 136 kali dan sebelumnya overflow, maka kita masih ditunjukkan string dari A ini. Nah, ketika kita setelah selesai melakukan input nama acak, setelah menggunakan cat ini, kita memastikan kalau komennya itu ke command shell milik 172.18.04 ini stay alive meskipun operasi input name ini sudah selesai dilakukan. Nah, jadi saat ini, di kondisi saat ini kita masih terkoneksi dengan reverse shell milik 172.18.04. Nah, kalau kita menjalankan berbagai komen di sini, kita akan melakukan komen tersebut sebagai root shell milik 172.18.04 yang nge-expose port 31337 tadi. Nah, kita validasi menggunakan ls. Nah, di sini ada berbagai direktori yang ada di service ini. Lalu kita ngelihat ada flag.txt. Lalu tinggal kita cat atau output saja flag.txt-nya dan kita mendapatkan flag ke-17. Itu tadi merupakan langkah-langkah yang saya lakukan untuk mendapatkan flag pada penetration testing lab ini sebagai latihan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.